Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sipo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sipo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pihak berwenang Kenya berupaya mengatasi polusi udara yang kronis dan semakin parah dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Otoritas tempat memasang sensor yang dapat memantau kualitas udara di ibu kota Kenya yang padat penduduknya. Lalu lintas padat dan emisi bahan bakar yang kotor menjadi ciri khas beberapa jalan di ibu kota Kenya. Nairobi adalah tempat tinggal bagi setidaknya 5 juta orang dan dengan jumlah penduduk terus bertambah, menurut pemerintah setempat, kualitas udara kota ini makin menurun. Many vehicles use diesel and petrol. They are emitting a lot of chemicals, the gases into the air. And also we have industries. Some of them are built in residential area. Pedagang seperti Yunis Juli di Nairobi menanggung beban terberat dari situasi ini. Menurutnya, ia sering jatuh sakit dan ia yakin itu karena udara kotor yang ia hirup setiap hari. Recently, I had a coughing issue. I was coughing very seriously. I had to go to a hospital to be checked. Yeah, I was under medication for a whole week. Situasi ini mulai ditangani pihak berwenang di Nairobi. Langkah pertama adalah memasang alat pemantau kualitas udara di sekitar kota. Saluran masuk pemantau ini mengambil partikel di udara. Partikel lebih besar disaring dan menyisakan partikel yang lebih kecil untuk dialirkan ke penyaring. Kepala kualitas udara di World Resources Institute menjelaskan, sistem ini mengukur partikel-partikel yang biasanya berbahaya bagi tubuh manusia. And they come to a filter here where they are impacted, and then the machine has a very sensitive weighing machine that it weighs every 1 minute what is the changes in terms of the weight of the filter. So this is actually an hourly concentration. Data yang terkumpul dikirim untuk analisis waktu nyata. Sejauh ini setidaknya 37 alat pemantau telah dipasang. Inisiatif ini didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID dengan dana lebih dari $1,5 juta. Menurut juru bicara lembaga ini, data itu akan membantu pemerintah menargetkan intervensi udara bersih di tempat yang paling membutuhkan dan mengevaluasi keefektifannya. Menurut laporan tahun 2020, ada lebih dari 5.000 kematian dini di Kenya yang disebabkan polusi udara setiap tahun. Menurut spesialis penyakit pernapasan, penyakit yang diakibatkan polusi merupakan masalah yang makin memprihatinkan. You have cough. So cough that we cannot explain. Then we also have actually cancers of the upper airway. Dengan alat pemantau udara, Nairobi menjadi satu di antara 10 kota di dunia yang berupaya mewujudkan udara bersih dengan mengumpulkan data. The Breathe Cities initiative looks to take a sectoral approach, and so we're looking for innovative policies across transport, across waste management, across industry. Menurut warga yang diwawancarai VOA, potensi solusi untuk Nairobi termasuk penggunaan kendaraan listrik, pengendalian lebih ketat pada emisi industri, dan pengelolaan sampah yang lebih tepat. Sementara itu para peneliti menekankan pentingnya niat baik politik untuk mengimplementasikan solusi apapun bagi perbaikan kualitas udara. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, fentanyl dinilai lebih berbahaya dan menyebabkan kecanduan yang lebih parah daripada narkoba yang beredar. Meski sejumlah fasilitas keperawatan dan juga kesehatan di Amerika Serikat menawarkan solusi, namun ketergantungan pada fentanyl dinilai butuh lebih usaha keras untuk bisa lepas dari narkoba jenis ini. Di usia 15 tahun, Mia mulai menyalahgunakan obat resep dokter. My parents were drug addicts. And my whole family was drug addicts, and it was accepted. It was social. It was almost expected, and it was just the way of life. Sebelum menghirup fentanyl, Mia adalah pecandu metafentamin yang masih bisa beraktivitas.
It takes you over. It's like you don't care about anything else but your next fix. You know, I had a nice car and I had, you know, I had a home, and it's like lost all those things because all I cared about was my next fix. Dibandingkan narkoba lain, fentanyl lebih cepat keluar masuk sistem tubuh manusia dan efek berhenti secara tiba-tiba sangat berat bagi pecandu. After a while, people aren't using because they want to get high. People are using because the withdrawal symptoms are so severe to keep themselves from getting sick. And so because that half-life is so short, they have to use more and more often just to not get sick. Rasa sakit akibat berhenti memakai fentanyl membuat Thomas enggan dirawat. Your body aches, your muscle, every bone in your body aches, your muscles are cramping up, you're throwing up, it's beyond explaining. It's the worst feeling in the world. Di penjuru Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC memperkirakan ada sekitar 28.900 fasilitas rehabilitasi. Tak sedikit dari pusat rehabilitasi ini yang menarik biaya perawatan yang tak murah. Industri rehabilitasi di Amerika Serikat mencapai $42 miliar pada tahun 2022 menurut Hazelden Betty Ford Foundation. Menurut dokter, lepas dari fentanyl lebih sulit dibandingkan narkoba lainnya. With other opioids, prior to fentanyl, that switch could happen pretty easily within a day. There's be a little bit of suffering and a little bit of discomfort from the person making the switch, but I think it's only gotten harder because of some of the unique properties of fentanyl that kind of lingers in people's bodies. Perubahan gaya hidup penting untuk membuat mantan pecandu lepas dari narkoba. There are people who can make lifestyle changes, can change their habits, can change the people they're around, can change the environment they're around, and maybe the medicine's good for a year or two, and then they can kind of come off of it because the rest of their life has improved so much. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba mengestimasi laju penggunaan kembali pecandu opioid mencapai 40 hingga 60%. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kelompok negara kaya atau G7 mendorong larangan berlian yang ditambang di Rusia. Hal ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Meski begitu, upaya menghentikan berlian Rusia masuk ke pasar global yang nilainya mencapai $87 miliar Amerika per tahun dinilai bukan hal mudah. Sekitar sepertiga berlian dunia ditambang di Rusia oleh perusahaan milik negara Alrosa yang memberikan keuntungan bagi Kremlin lebih dari $1 miliar per tahun. Pada KTT G7 Mei lalu, negara-negara anggota kelompok ini membahas pemberlakuan larangan terhadap berlian Rusia. Namun melaksanakan larangan itu tidaklah mudah. Hampir semua berlian dunia dipotong dan dipoles di kota Surat di India. In the case of Russian rough diamonds, if they're polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian diamonds. And because of that, they're no longer Russian. Proses Kimberley yang diberlakukan tahun 2000 memperkenalkan pelacakan berlian yang belum dipotong untuk mencegah keuntungan diperoleh dari konflik. Namun ini tidak berlaku untuk berlian yang sudah dipoles dan sistem ini memiliki kelemahan. The question was, how does the Kimberley process address a parcel that will have rough diamonds from multiple origins? And the solution was, let's just put down mixed. So now if you have a parcel that is entirely Russian diamonds, but one diamond in it comes from another country, now it's a mixed parcel. Tidak semua pihak mendukung usulan larangan itu. Sebuah delegasi G7 berkunjung ke India belum lama ini untuk merintis kerjasama, namun New Delhi bersikap skeptis. First of all, without Alrosa's production, they're going to be losing a third of the global production coming in. Secondly, they don't want to join India in general does not want to join sanctions on Russia because their global politics are different than those of the United States and Europe. Uni Eropa Mei lalu memaparkan rencana sistem pelacakan dan penegakan global untuk mengeluarkan Rusia dari pasar berlian mulai tahun 2024. Russian diamonds are not forever. Menurut proposal Uni Eropa itu, berlian akan diterbitkan dengan sertifikat asal yang dilindungi blockchain dan dapat diperiksa di pusat-pusat perdagangan seperti di Antwerpen di Belgia. Namun sejumlah pihak khawatir sistem ini bisa menjadi bumerang.
probably they will not pass through Antwerp anymore. This large trade will just move to Dubai, and from Dubai to India or directly to India. Typically countries, yes, that will not and probably never impose sanctions on Russia. Para pemain industri lainnya mendorong sistem sertifikasi yang tidak terlalu mengandalkan basis teknologi dan kepercayaan, sehingga akan membuat tingkat kepatuhan menjadi lebih mudah bagi tambang-tambang berlian yang lebih kecil di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, Rusia mendominasi rantai pasok energi nuklir dunia. Untuk itu, negara-negara barat tengah mencari alternatif sumber energi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Rusia. Negara-negara barat telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia secara bertahap. Tetapi mereka masih bergantung pada energi nuklir Rusia. Menurut majalah keuangan Forbes, BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, menguasai 38% pasar global uranium yang diperkaya, dan Rusia secara keseluruhan menguasai 46%. Ukraina telah berulang kali mendesak negara-negara barat memberikan sanksi kepada industri nuklir Rusia, khususnya Rosatom. Ukraine doesn't understand why there's still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk. Namun besaran impor berkata lain. Menurut Euratom, Badan Pemasok Komunitas Energi Atom Eropa dilaporkan mendapatkan sekitar 17% uranium pada tahun 2022 dari Rusia dan sekitar 27% dari sekutu Rusia, Kazakhstan. Selama tahun 2022, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat membeli bahan bakar energi nuklir dari Rusia senilai $1 miliar atau setara 15 triliun rupiah. Barulah pada bulan April 2023, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap anak perusahaan Rosatom. Pengamat menilai perusahaan-perusahaan AS terlambat dalam mendiversifikasi sumber energi mereka. Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I could find that was doing business in Russia to find a way to diversify their sources so the Russians wouldn't have leverage. And I think we are rather late. Negara-negara barat dapat menemukan pemasok uranium lain, namun pengamat menilai sulit menemukan cara alternatif untuk memperkaya uranium. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that is expensive. So, you know, if you in a capitalist market, you look for who has already set up such facilities and who can provide that. Ukraina bertujuan untuk menjadi pemasok seperti itu. Menteri Energi Ukraina mengatakan negaranya telah menandatangani kesepakatan pada bulan Juni 2022 dengan perusahaan tenaga nuklir Amerika Westinghouse untuk memasok bahan bakar ke semua pembangkit listrik tenaga atom Ukraina. Ukraina yakin dapat memulai produksi bahan bakar nuklirnya sendiri dalam waktu sekitar 3 tahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, informasi berikut merupakan informasi yang menarik. Bayangkan, jika anjing atau kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi atau meminta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua ini bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di Amerika Serikat. Lantas, benarkah alat ini ampuh untuk membuat hubungan pemilik dan hewan peliharaan semakin erat? Berikut informasinya. Go, let's go play. Let's go play, go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl, catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just
unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet yang bisa merekam suara kita. Ball. Kibble training. Alat ini sangat berguna, terutama bagi hewan dengan disabilitas, seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rossano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes, Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Konflik Suriah telah berlangsung selama 11 tahun dan membawa kekacauan di seluruh negara itu. Namun ada satu elemen unik yang aneh, yakni membanjirnya produk palsu dari berbagai merek terkenal di dunia. Restoran KFC ini tampak mirip restoran waralaba dari jaringan makanan cepat saji Amerika, kecuali yang satu ini terletak di Suriah. Lokasinya yang berada di negara yang sedang dilanda perang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian cabang dari merek terkenal dunia ini. VOA menghubungi pemilik gerai di kota Kamishli di Suriah Timur Laut, dan menurutnya ia memegang lisensi dari perusahaan KFC. Namun dalam sebuah email tanggapan kepada VOA, juru bicara KFC menegaskan perusahaan itu tidak memiliki mitra waralaba resmi di Suriah. Oleh karenanya, itu bukan restoran KFC yang sah. Cabang KFC terakhir di Suriah dilaporkan ditutup tahun 2013 setelah pecahnya perang saudara di negara itu. Sejak itu, tidak ada lagi cabang perusahaan Amerika atau Barat yang resmi berada di Suriah akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun nama-nama toko merek terkenal ada di mana-mana. Hanya saja mereka menjual produk palsu seperti ini yang bisa terlihat di banyak pasar di Suriah Timur Laut. Wilayah ini kini berada di bawah kendali pasukan Kurdi yang didukung Amerika, dan menurut pemerintah setempat, mereka sedang menyusun undang-undang untuk melindungi merek dagang. كتيا أودي بازرگانی راستی الجم خو وک تاجر به ناوی شرکه به جوار وک مافد پاریزن و ناوی في الشركة على ماوي تجاري منادن شركة دن اللي مخابن حتى انها قانون التجاري الفيدا تشينابونه قانون الشركة. Meskipun merek seperti KFC mungkin tidak bersedia mengambil langkah hukum terhadap toko-toko palsu itu, menurut para pengacara, masalah ini perlu diselesaikan karena konsumenlah yang dirugikan, yakni mereka mendapatkan produk berkualitas rendah dan dalam banyak kasus juga harus membayar lebih mahal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, banyak warga Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru. Salah satunya adalah berperahu, dan tren ini menghidupkan industri perahu rekreasi dan membuka lapangan kerja di Amerika Serikat. Bahkan tak hanya warga Amerika saja, seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu.
Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.